Halo FIFA Mania, kembali lagi bersama kita berdua. Saya Irman Maulana. Saya temannya Irman, Iya. alias Dimas. Mau bahas apa nih? Masih membahas soal bursa transfer nih, Dim. Iya, ada siapa yang pindah, Man? Banyak. Banyak yang pindah. Haaland. Iya, Nah, Pogba. Pogba gratis. Pogba gratis. Haaland nggak gratis dong. Darwin. Ramdhani. Erwin. Oh iya. Ramdhani salah, Bos. Nunes. Terus Nunes kan sama. Darwin Oh iya, Nunes. oh iya. Terus Dybala Gratis. 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 Ke Juve dari Juventus. Ya, Di Maria juga gratis. Nah, ada satu, Dim. Ya, yang ada satu pemain yang dibeli sama MU. MU. Tyler Cristiano Ronaldo. Malaysia. Bukan dong, Lisandro Martinez. Lisandro Martinez, back Argentina ya? Ya, kemarin tuh sempat rame nih si Lisandro tuh dianggap terlalu mahal, enggak deh. Terlalu pendek untuk ukuran seorang back. Back. Karena kan kalau kita tahu back-back itu terkenal dengan postur-postur ideal. Iya. Maksudnya tinggi karena kan buat Duel udara. bola-bola udara gitu. Pemain bertahan tuh ya posturnya harus tinggi lah. Gitu buat duel, heading segala macam. Makanya kalau misalnya kita lihat di Liga Tanah Air, Iya. back itu biasanya kalau pemain asing tuh harus tinggi. Nah, tapi kemarin yang pas di Piala AFC apa AFF ya? Ya pokoknya ini yang selama Sintayong dia salah satu yang concern terhadap tinggi badan. Makanya dia Betul. selalu manggil pemain-pemain yang Posturnya bagus. di luar negeri. Naturalisasi. Benar kan itu tinggi badannya. Iya, Iya, salah satu sekali Bang Sintayong udah Benar. mulai Iya. aware terhadap tinggi badan. tinggi Makanya badan. nggak ada yang di bawah 170. Nggak ada, Ada. nggak ada. Padahal kan back-back kita padahal pendek-pendek ya. Bukan pendek. Maksudnya secara postur. Standar Indo. Iya, secara Tapi- postur tuh kan kita bukan kayak orang-orang bule yang tinggi-tinggi kan. Nah ini Lisandro Martinez ini kan bule sebenarnya. Bule nggak sih? Boleh Argentina. Argentina apa mana? Lisandro. Martinez. Kalau salah, Ya. tolong kasih tahu di kolom komentar. Ya, salah satunya dia itu banyak yang meragukan karena ngelawan Darwin Nunes, Haaland itu Haaland, terus yang Van tinggi-tinggi, Dijk. Van Dijk kan badannya pada tegep-tegep tinggi nah. Tinggi-tinggi. Sedangkan si Lisandro Martinez ini Ya nggak Badannya- terlalu tinggi lah. Gitu. ya kalau di Indo mungkin tinggi. Tinggi kalau buat ukuran di Iya. Indonesia. Tapi buat ukuran di Inggris kan di Iya. Eropa gitu ya. Dia tuh hitungannya nggak tinggi Iya, nggak malah. terlalu tinggi. Padahal nih, Bim. Padahal, kenapa man? FIFA Padahal. Mania bukan Dimas, kenapa nggak Dimas sih? Ada banyak nih pemain-pemain back yang badannya nggak terlalu tinggi tapi dia punya karir cemerlang. Jauh sebelum Lisandro Martinez. Iya. Ada pemain-pemain yang mini-mini Mini-mini tapi menggigit gitu. tapi menggigit apa? Iya, menggigit. Mari kita saksikan ini yang pertama. Ini pertama. Fabio Cannavaro. Bicara soal defender bertubuh mungil terbaik, rasanya kurang pas andai tak memasukkan nama Fabio Cannavaro ke dalam daftar. Back asli Italia tersebut bahkan layak masuk menjadi salah satu back terbaik yang pernah ada di dunia. Cuma punya tinggi badan 1,76 meter tak menghalanginya untuk menjadi yang terbaik. Sederet trofi bergengsi bahkan pernah dimenanginya. Nah, itu tadi pemain pertama Fabio Cannavaro, Cannavaro. pemain Ini Italia yang salah satu yang back terbaik lah, Back yang terbaik. pernah ada, yang pernah Italia punya. sampai sekarang baru dia terakhir back yang dapat Ballon d'Or. Ballon d'Or. Ballon d'Or. Dor. Kalau itu apa? Piatek, Pung-pung. dor. Pung-pung dong. Dor sih. Pagi ini salah satu yang terkenal back yang nggak terlalu tinggi tapi sangat tangguh, bahkan diakui salah satu yang oke dalam duel udara. Cuman maksudnya dalam satu wawancara tuh dia pernah bilang juga kan salah satu cara biar dia nggak kalah duel udara sama back lain atau pemain lain yang lebih tinggi itu dia melompat terlebih dulu. Jadi curi star. Ya, curi star sama ya lebih cepat dia tidak badannya pendek tapi tidak menghalangi potensi dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ya. Banyak cara menuju
Roma. Juara. Kita di Roma. Bisa. Jangan Roma. Ini Juve tuh. Kalau misalnya Cannavaro nggak bagus, man, nggak akan menang Ballon d'Or dan nggak akan jadi kapten saat Italia juara dunia. Oh ya jelas. Jadi salah satunya tuh bisa kalian lihat ada waktu gol Italia lawan Jerman tuh. Waktu di Piala Dunia 2006. Salah yang gol kedua kalau nggak salah. Gol 2 kan dia tuh dia merebut lawan Jerman yang badannya tinggi-tinggi, terus dia rebut bola, loncat, pokoknya benar-benar mencuri star untuk duel udara sebelum memberi operan ke Gardino, terus gol Del Piero. Iya betul. Itu era-era terakhir Del Piero ya. Ya, itu di Piala Dunia 2006. Generasi emas lah. Generasi di Piala Dunia Italia, yang dan kebetulan Italia udah 2 kali nggak lolos Piala Dunia. Ya waktu itu emang terakhir angkatan emasnya Italia waktu itu masih ada Nesta. Jadi Nesta, bisa juga nih misalkan di MU ada Varane sama Harry Mujair. Harry Mujair bisa jadi kayak Cannavaro juga kan di Italia sama di Juve tuh punya tandem. Kalau di Juve punya Thuram. Nah kalau di Italia ada si Nesta, jadi kayak imbang gitu. Jadi buat yang lari-lari cepat nih si Lisandro. Nanti kalau buat yang ngelawak Harry Maguire. Iya, kan banyak ada Lindelof, Maguire. Gue ngikutin si Lisandro Martinez ya man sebetulnya, cuman kan sebetulnya bisa aja back itu punya kelebihan lain. Pasti. Gitu. Kayak Cannavaro gini kan, gitu meskipun posturnya nggak tinggi, Cannavaro cuman kelebihan-kelebihan kayak yang tadi lo bilang yang mungkin nggak dimiliki back lain. Udah pasti, ya nggak mungkin juga lah Erik ten Hag tiba-tiba cap-cicup beli, dan lagian dia pasti udah punya apa ya? Udah kenal gitu sama Lisandro karena kan sama-sama di Ajax. Di Ajax itu pasti udah tahu lah. Ada satu. Jadi mungkin kita harus nunggu untuk menjudge atau menilai itu pas nanti setelah main. Ya. Ya, berikutnya Dimas. Kita langsung masuk ke fakta yang kedua. Ivan Cordoba. Karir Ivan Cordoba begitu mentereng bersama Inter Milan. Bek asal Kolombia tersebut tercatat pernah membela Nerazzurri pada medio tahun 2000 hingga tahun 2012. Tinggi badan Cordoba hanya 173 cm, membuatnya masuk dalam salah satu defender terpendek di dunia. Namun demikian, sang pemain tetap menjadi andalan di Inter Milan dengan mencatatkan 324 penampilan. Nah, itu Filmania. Fakta yang kedua, Dim. Sama dari Italia lagi, cuman dari rivalnya Juve nih, Inter. Ivan Cordoba. Nerazzurri. Ivan Gazidis. Ivan Cordoba ini juga back lawas. Ini dia zaman-zaman dulu Serie A lagi jaya. Ivan Cordoba back Kolombia. Salah satu back terbaik Kolombia. Ya, yang pernah tersohor. Kolombia tersohor. Pendek dari Cannavaro lagi nih kan. Tingginya cuman 1,73. Beda 3 cm sama Cannavaro tapi 3 cm masih gini. Enggak ada yang gedean lagi dikit. 3 cm. Ya sepantar lah mungkin sama Cannavaro. Ya, gitu. Cuman ngelanjutin juga yang tadi. Nah si Ivan Cordoba ini memang meskipun secara postur gitu kan tidak terlalu tinggi. Kurang ideal. Cuman dia tuh punya kemampuan lain gitu. Kayak jadi mentalis bisa itu Ivan Corbuzier. Ya salah satunya bagaimana dia membaca permainan gitu kan, makanya kemampuan bertahan, kemampuan reading the game itu juga yang membuat kenapa si Ivan Cordoba ini layak menjadi salah satu back terbaik yang pernah ada di Serie A gitu. Terbukti dari total penampilannya bersama Inter selama 12 tahun itu 324 penampilan. Banyak juga, andalan. Benar-benar andalan waktu si Ivan Cordoba ini masih di usia emas ya. Gitu. Dia juga menangin banyak penghargaan. Tuh Italia Super Cup, Liga Champions juga 3 kali, Liga Champions 1 kali, Piala Dunia antar klub 1 kali, Copa America waktu masih di Kolombia. Copa America. Iya, Copa America. Terus Scudetto juga 5 kali. 5 kali Scudetto. Jadi Ivan Cordoba ini meskipun kecil-kecil cabai rawit. Gitu. Dan polanya juga sama ya kayak di si Cannavaro nih.
Di sampingnya itu antara ada Walter Samuel, Walter kalau Samuel. enggak si Marco Materazzi. Materazzi. Jadi meskipun jadi memang perlu ada keseimbangan dalam sebuah tim gitu. keseimbangan. Karena kan kita juga tahu back-back modern gitu kan, era-era ini mulai ada dikenal yang namanya back-back modern kan gitu. Jadi back itu tidak cuman dibutuhkan ketika menghalau serangan gitu. Ya. Kadang diperlukan juga kemampuan untuk build up, membangun serangan. membangun serangan itu. Bahkan di era-era modern sekarang kan semua mulai dari lini belakang gitu. Jadi bagaimana back bisa mengatur ritme permainan. Gitu. Lagian di Inggris juga misalnya si Lisandro ini kan bisa untuk melawan pemain-pemain cepat kan, kalau City kayak si Mahrez. Betul. Kan itu cepat-cepat tuh. Nah, mungkin itu bagian yang urusan lari-lari itu si Lisandro. Nah, buat yang duel udara mah kan ada si McTominay tinggi. Iya, jadi Maguire, Varane banyak gua lah. juga pernah baca kenapa back yang kurang ideal secara postur ini tetap bisa menang duel udara. Intinya adalah bagaimana dia membaca permainan. Contoh nih bola crossing kan. Bolanya kan pasti tinggi. Kalau misalnya bola lambung gitu kan pasti tinggi. Kalau misalnya si back ini jago membaca permainan, dia tahu di mana bola jatuh gitu. Jadi dia bakal bergerak lebih dulu dibanding penyerang lawan. Setidaknya ngeganggu lah, kayak ngeganggu-ganggu. Kalau emang badannya kokoh juga, misal ngeganggu gitu nggak bakal mental, malah bisa menggagalkan. Kena tapi ketahan atau gimana. Iya, jadi memang postur itu bukan jaminan dalam sepak bola bisa selalu menang duel udara. Height doesn't matter. Height doesn't matter kalau kayak Amido Balde dulu pemain Persebaya tinggi, cuman duel udaranya Iya. nggak bagus kan? Si ini juga siapa? Yang pemain PSM yang jurusan Madrid juga Eero kan? Markkanen Itu juga tinggi secara postur gitu, apalagi buat di Indonesia, cuman kurang kan. Jan Koller Jan Koller apa yang pemain Jerman itu siapa yang jago itu? banyak. Klose, Bierhoff. Miroslav Klose. Klose juga itu Itu juga nggak tinggi-tinggi amat. tapi penyerang sih. Iya. Nanti mungkin Nanti kita bikin yang kita lain. bahas yang berikutnya. Sekarang kita langsung masuk ke fakta yang terakhir. Ketiga. Charles Puyol. Siapa tak mengenal Charles Puyol? Kepiawaiannya menjaga lini pertahanan Barcelona dan timnas Spanyol menjadikannya sebagai salah satu bek terbaik di dunia. Dengan postur 1,78 meter, nama Puyol begitu melegenda dalam daftar bek-bek terbaik dunia. Selain ahli mengawal lini belakang, Puyol juga dikenal punya kepemimpinan yang baik di lapangan hijau. Oke, nah itu tadi Pangeran Charles Puyol. Inggris dong, man. Iya. Charles Puyol, back legendaris Barcelona. Lagi-lagi seorang kapten. Ya, cuman ini sih nggak sependek Cordoba ya. Tapi termasuk yang nggak terlalu tinggi tapi kokoh badannya. Iya. Gempal Iya, gempal. sama gondrong. Sama galing. Galing. Apa sih galing? Keriting. Iya. Nah, ini salah satu yang mungkin dimiliki apa ya, ciri khas dari pemain yang pendek tuh selain teknis itu dia punya leadership lah. Iya, kepemimpinan. Ya, kepemimpinan, reading the game. Salah leadershipnya kan ini tuh, tadi si Puyol, tadi Cannavaro, sekarang Puyol berarti kan memang walaupun badannya pendek tapi disegani, jadi kiper, jadi kapten. Buat leadershipnya oke. Mungkin kalian juga pernah lihat yang Puyol marah-marah waktu lagi El Clasico, teman-temannya pada berantem. Bukan kan? enggak, Puyol nggak marah-marah, kena. Enggak, maksudnya misahin Ya, teman-temannya. berniat untuk memisahkan, Iya. tapi dia terkena hantaman Sergio Ramos. Kedewasaan lah. Iya, itu, kedewasaan. Kapten bertahun-tahun sampai menghasilkan banyak trofi. Ini Banyak sama trofi. kayak Cordoba, Cannavaro, Puyol selalu menghasilkan trofi yang bergengsi. Puyol Piala Piala Dunia, Dunia pernah. Piala Eropa, Liga Champion. Nah, ini juga mungkin nanti Lisandro Lopez bisa jadi dapat Piala Carabao. Buat pelan ya. Liga Champion Iya. nggak mungkin. Iya, Liga musim Champion ini. enggak. Mungkin Jadi musim bertahap depan. lah. Bertahap. Gitu kan. Carabao dulu, terus Liga Inggris, terus Liga Championnya bertahap. FA ya betul. Kalau Erik Ten Hag Iya, baru dipecat. Iya, di pramusim sih bagus. Semoga tidak Berlanjut. menular di Liga, biar rame lagi lah Liga Inggris. Iya, betul. Nah, itu tadi
soal 3 back mini. Back yang tidak bertubuh besar. Tidak bertubuh Tidak besar. bertubuh besar di sepak bola Eropa yang bisa mendapatkan trofi-trofi bergengsi. Ya, bro. Jadi memang tinggi badan mungkin tidak bisa bisa tidak memberikan pengaruh asal ada kemauan dari pemainnya. Betul. Kalau terlalu banyak diratapi mah udah aja jadi back sayap ya kepilih plam gitu mungkin bisa. Ada banyak ya misalnya banyak transformasi posisi di sepak bola modern sekarang lah. Sepakat. Nah, itulah tadi kita sudahi dulu episode ini. Kayaknya Firman, kalau kalian punya kritik dan saran atau nggak masukan atau nggak kalian punya tahu pemain yang lebih kecil dibanding Cannavaro itu siapa? Tulis aja di kolom komentar. Langsung. Atau misalnya kalian mau ada yang pengen dibahas nih apa sepak bola langsung tulis aja di kolom komentar. Oke, gua Dimas Mbada undur diri. Ya, saya Irman Maulana pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao.